Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bial Jamili dengan NIM 424 22055. Di sini akan menjelaskan aplikasi Smarter dengan perhitungan yang kemarin sudah saya kerjakan, UAS yang kemarin saya kerjakan, dan di sini saya implementasikan dalam bentuk array atau dalam bentuk aplikasi yang di sini itu dalam bentuk array saja, itu hanya penampilan di website. Untuk perhitungannya sendiri ada di codingannya. Nah, mungkin langsung saja yang pertama itu ke tabel 1 atau data awal alternatif dan nilai kriteria. Nah, ini di sini pada bagian ini kita mendefinisikan data awal dalam bentuk array PHP menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, setiap alternatif memiliki nilai untuk masing-masing kriteria dari K1 sampai K5. Nah, data ini akan digunakan untuk menghitung nilai utility dengan bobot. Nah, ini untuk tampilannya sendiri nanti di website itu. Dan sekarang kita lanjut ke tabel 2 untuk bobot erosi. Erosi itu rank order centroid. Nah, untuk terkait bobot di setiap kriteria. Ini ada penambahan terkait hal ini. Nah, yang pertama itu untuk bobotnya sendiri ya. Bobot kriterianya dihitung sebelumnya dengan waktu kita kemarin sudah ditentukan ya. Nah, ini nilainya didefinisikan seperti ini. Nah, ini setiap bobotnya sudah sesuai dengan yang kemarin kerjakan. Nah, setiap kriteria memiliki prioritas atau ranking dan bobot. Nah, ini bobot ini akan digunakan nanti dalam perhitungan utility. Nah, untuk perhitungan nah, ini untuk tabel 3 hasil perhitungan utility-nya. Untuk setiap alternatif nilai utility itu dihitung menggunakan rumus yang sama dengan yang kemarin. Itu yang pertama dari nilai utility itu kriteria 1 dikali bobot kriteria 1. Seperti ini untuk tabel 3 nanti di kriteria 1 dikali bobot kriteria 1 dan lalu nanti ditambah dari kriteria 2 yang dikali dengan bobot dari kriteria 2, dan nanti akan ada hasilnya ini. Untuk penjelasannya sendiri itu mengalihkan nilai kriteria 1, contohnya mengalihkan nilai dari kriteria 1 dari alternatif dengan bobot kriteria 1. Ini prosesnya diulang untuk semua kriteria dari K1 hingga K5. Nah, hasil akhirnya nanti disimpan dalam kolom utility dan di utility di array alternatif. Nah, ini total nilai utility. Ini setelah menghitung nilai utility semua alternatif, kita menjumlah total utility-nya. Nah, di sini fungsi array kolom ini mengambil semua nilai utility dan array sum itu menjumlahkannya. Sini lanjut ke persentase dan ranking. Nah, yang pertama dari penghitungan dari presentasenya sendiri. Untuk presentasenya sendiri di sini menggunakan rumus itu presentase sama dengan nilai utility ditambah nilai utility per total utility dikali 100. Nah, seperti sini ya. Presentase terus per utility total keseluruhan dari utility dan dikali 100. Itu untuk menemukan dari presentase sendiri. Nah, hasilnya adalah presentase kontribusi
utility setiap alternatif terhadap nilai total utility. Terus di sini ada ranking alternatif. Setelah menghitung utility dan persentase, nah kita mengurutkan alternatif berdasarkan nilai utility secara menurun atau descending. Ya. Untuk penghitungannya di sini, memakai user alternatif function A dan B, return utility plus A utility. Nah, ini setelah diurutkan, ranking diberikan sesuai dalam array. Nah, mungkin untuk penjelasan terkait perhitungannya sendiri sekian dari saya. Mungkin hanya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Hasnan Nabila Syauki, NIM 42422034. Izin melanjutkan untuk penjelasan metode Smarter dari Mas Abi sebelumnya. Di sini menjelaskan tentang implementasi dari codingan inilah, sebut aja gitu. Ini codingannya dan ini implementasinya, yaitu dashboardnya lah, sebut aja view-nya. Oke, perhitungan metode Smarter, tabel 1, data alternatif dan nilai kriteria. Nah, untuk tabel 1 dan tabel 2 ini sudah ditentukan dari soal yang kemarin dipakai pas UAS. Jadi di sini kita semua menginputkan sesuai soal lah, sebut aja begitu. Untuk di sini memakai sistem array, jadi diinputnya itu di codingan. Jadi bukan diinput di sini, tapi diinput dari codingan karena sistem array. Nah, untuk datanya yang ada di sini itu ada alternatif, yaitu D1, D2, D3, yang itu sebut aja dosen 1, 2, 3, ya kan, karena ya ingin menginikan kinerja dosen, ya kan. Terus ada nilai kriteria, yaitu K1, K2 sampai K5. Nah, nama kriterianya itu ada proses belajar mengajar, bimbingan, penelitian, tugas menekun, dan rekapitulasi nilai. Nah, untuk prioritas dan bobot, kan, seperti yang tadi saya bilang itu sudah ada di soalnya. Meskipun emang kalau misalkan belum ada hitungannya sendiri, ada perhitungan sendiri, cuma ya itu untuk lain pembahasan lah ya. Oke, itu untuk tabel 1 dan tabel 2. Lanjut ke tabel 3, hasil perhitungan utility. Nah, sebelum kita ke hasil, di tengah-tengah ini tuh ada perhitungan. Sebelum bisa ketemu 80.503 ini ada perhitungan. Nah, perhitungannya tuh gini. Misalkan kita menghitung dari D1 dulu, dosen 1 ini 5 nilai ini. Jadi perhitungannya tuh gini. K1 dikali nilai K1 dikali bobot dari K1, jadi 92 ini dikali dengan ini. Nah, hasil dari dua ini disimpan di bawah, ya kan. Setelah itu dilanjut dengan ini 75 dikali K2 dikali bobot kedua, hasilnya disimpan lagi di bawah. Nah, proses perhitungan itu diulang sampai dengan K5 ini. Nah, kan tadi saya sudah bilang untuk hasil dari perkaliannya sudah ada di bawah kan. Nah, hasil dari perkalian K1 sampai K5 ini tadi ditambahkan, kayak hasil dari K1 ditambah dengan hasil K2, begitu juga selanjutnya sampai 5-5 nya sudah dijumlahkan, akan ketemu nilai ini 80.503. Nah, secara tersebut juga dilanjutkan untuk di D2 dan D3. Nah, itu untuk tabel 3, tabel hasil perhitungan utility. Nah, setelah itu karena ini sudah ketemu hasilnya, masuk ke tabel presentasi dan ranking, yaitu untuk mengurutkan berdasarkan ranking, mana yang paling tinggi nilainya gitu kan. Nah, supaya bisa urut berdasarkan ranking itu ada namanya perhitungan persentase dulu. Nah, perhitungan presentasinya itu seperti yang tadi Mas Abi sudah jelaskan di awal tuh, ini 3 nilai ini 1, 2, 3 itu dijumlah. Nanti di bawah sini akan ada total nilai utility berapa gitu kan. Nah, cara ngitungnya tuh gini.
nilai utility yang mau dihitung, sebutkan aja ini 8503, itu dibagi total nilai utility, di bawahnya kayak gitu kan. Habis itu dikalikan 100. Nah, jika sudah akan ketemu hasilnya, yaitu ini 33,48. Nah, cara tersebut dilakukan juga untuk perhitungan di D2 dan D3. Lalu akan ketemu hasil persentase seperti di bawah ini. Nah, setelah itu kita terapkan sintak atau perintah untuk mengurutkan, nanti akan diimplementasikan ke sini, yaitu diurutkan berdasarkan ranking. Nah, jadi untuk nilai yang paling tinggi dan presentasi tertinggi jatuh kepada D3 atau untuk C3. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami, yaitu Mas Abi dan juga saya, Hasna, untuk perhitungan metode Smarter ya, penerapan dalam coding menggunakan metode array. Itu take dari kami. Ya, akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, nun wal qalam turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.